Yo yo yo, kembali lagi bersama Aing. Jadi hari ini Aing bakal melanjutkan alur cerita anime Chainsaw Man. Sebelum melanjutkan ceritanya, Aing bakal sedikit menceritakan dulu yang sudah terjadi di part sebelumnya, yaitu di episode 3. Di episode yang ketiga, kita sudah tahu kalau si Power merupakan iblis darah yang tentunya sesuai dengan namanya, si Power ini memiliki kemampuan yang ada hubungannya dengan darah. Dan tak hanya itu saja, si Power ternyata menipu Denji, yang mana Denji dimanfaatkannya untuk menjadi alat transaksi dengan iblis kelelawar demi menyelamatkan kucing peliharaannya yang bernama Shinyako. Namun sayangnya iblis itu juga memakan Nyako sekaligus si Power. Dan singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Denji dan iblis kelelawar itu, dan dengan kekuatan iblis gergajinya, Denji berhasil mencabik-cabik sekaligus membunuh iblis kelelawar itu. Ya udah, daripada banyak bacot dan loba bacot ya, inilah sebuah cerita anime Chainsaw Man episode 4. Cerita dibuka dengan memperlihatkan masa lalu si Power yang hidup seliar di alam bebas. Kalau diperhatikan, si Power ini tak segan membunuh dan memakan makhluk apapun yang ia temui, mulai dari seekor burung, sapi, bahkan hingga hewan buas seperti beruang pun ia makan. Dan dalam menjalani hidupnya yang begitu liar, Power ditemani oleh kucing kesayangannya yaitu Shinyako. Hingga pada akhirnya datanglah iblis kelelawar menculik Nyako dan menyuruh Power untuk membawakannya manusia sebagai ganti agar Nyako bisa dibebaskan. Power kemudian berlari menuju kota untuk mencari manusia. Power merasa bingung terhadap dirinya sendiri karena mengapa dirinya harus menyelamatkan seekor kucing dan mengapa ia harus membawa manusia hanya demi untuk Nyako. Dan menurutnya hal tersebut hanya sebuah alasan yang bodoh, tetapi Power kemudian teringat dirinya yang menyukai darah, baik itu dari rasanya, baunya, ataupun dari suatu perasaan akan kematian. Dan semenjak ia hidup bersamanya, Power baru menyadari kalau ada juga rasa menyenangkan lain dari darah, yaitu kehangatan. Power kemudian terbangun di sisa-sisa isi jeroannya iblis kelelawar bersamanya di pelukannya. Setelah itu Denji kemudian berhasil mengangkat Power keluar. Power kemudian bertanya pada Denji mengapa ia menyelamatkannya, padahal sebelumnya Power sendiri mencoba untuk membunuhnya. Denji kemudian menjawabnya dengan menunjuk ke arah opainya si Power, lalu ia membuat gerakan tangan yang lagi sedang meremas. Power menyebut alasan yang Denji buat merupakan suatu alasan yang bodoh, akan tetapi dengan segera Power kemudian meminta maaf kepada Denji karena telah membohonginya dan karena Denji telah berhasil menyelamatkan dirinya dan juga Nyako. Power pun memperbolehkan Denji untuk meremas opainya. Mendengar Power berkata demikian, Denji berteriak kegirangan, akan tetapi di saat yang sama tangannya Denji harus terputus tiba-tiba. Teriakannya yang tadinya menggembirakan tak lama kemudian berubah menjadi teriakan kesakitan, dan rupanya yang memotong tangan Denji adalah iblis lintah. Denji kemudian menanyakan tentang kondisi Power, apakah ia masih bisa bergerak atau tidak. Namun sayangnya Power tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Karena itu Power kemudian menyuruh Denji agar kabur bersamanya akan tetapi Denji lebih memilih untuk melawan iblis lintah. Denji pun kemudian menarik tali gergajinya, akan tetapi Denji kekurangan darah yang membuat perubahannya menjadi Chainsaw Man tidak sempurna, dimana Denji hanya bisa mengeluarkan ujung gergaji mesinnya dari kepalanya saja. Iblis lintah kemudian marah terhadap Denji karena telah membunuh iblis kelelawar yang ternyata iblis lintah ini berpacaran dengan si iblis kelelawar. Namun ketika melihat wajah Denji lebih dekat, ia kemudian membiarkan Denji untuk pergi karena baginya wajah Denji itu lucu dan iblis lintah itu menyukainya. Tetapi sebagai gantinya iblis lintah itu tetap akan membunuh Power dan Nyako. Mendengar hal tersebut, Denji langsung bersiap melawannya. Walaupun kondisi Denji tidak memungkinkan untuk bertarung, tetapi demi bisa meremas opai bagi Denji, rintangan macam apapun akan dia lewati. Iblis lintah itu pun meneriakkan kemarahannya kembali dan pertarungan antara Denji dan si lintah darat pun dimulai. Setelah itu Denji pun kemudian mulai maju menyerang lintah itu. Walaupun Denji terkena banyak serangan, namun dengan kegigihannya Denji sempat meneratkan pukulannya ke arah iblis itu. Namun sayangnya dengan kondisinya yang sekarang, serangan Denji dapat dibalikan iblis itu dengan mudah. Tak lama setelah itu iblis itu pun merasa heran dan kemudian mempertanyakan apakah iblis kelelawar benar-benar dikalahkan oleh bocah lemah seperti si Denji. Hal tersebut ia pertanyakan karena iblis kelelawar mempunyai sebuah mimpi untuk memakan semua manusia bersama dengannya. Walaupun dirinya sendiri mengakui jika mimpi tersebut terdengar mustahil, tetapi bagi dirinya impian tersebut adalah hal yang indah. Akan tetapi kenapa sekarang mimpi itu harus hancur di tengah seorang bocah ingusan? Walaupun sempat ragu membunuh Denji karena wajahnya yang lucu, sekarang dirinya benar-benar berniat membunuhnya.
Denji kemudian bilang kalau ia ogah mati sebelum bisa meremas Opai. Iblis lintah yang mendengarnya semakin marah sekaligus merasa kasihan kepada iblis kelelawar karena ia harus mati di tangan seorang bocah tengik dan juga cabul. Setelah mendengar kata-kata barusan membuat Denji langsung marah dan menyerang iblis itu dengan gergaji mesinnya dan ia berhasil menggoreskan luka di mukanya. Karena semua orang selalu saja mengejek impiannya, Denji kemudian menantang untuk bertarung mempertaruhkan impian mereka. Siapa saja yang menang di antara mereka berdua akan memiliki impian lebih baik daripada yang kalah. Iblis lintah pun menerima tantangan tersebut, keduanya pun sekali lagi saling menyerang satu sama lain hingga pada akhirnya Denji berhasil menusuk gergajinya di kepalanya. Akan tetapi di saat yang sama juga iblis itu berhasil menusuk Denji tepat di perutnya. Pada saat itu dirinya dengan segera langsung menyantap Denji. Akan tetapi beberapa saat sebelum itu terjadi, Akisa tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung memanggil keluar iblisnya yaitu iblis rubah, yang kemudian dengan mudahnya iblis milik Aki melahap iblis lintah dalam sekejap mata. Aki juga tidak datang sendirian saja, ia datang ditemani oleh sesama rekannya dari pemburu iblis divisi 4. Setelah iblis lintah berhasil dikalahkan, Aki kemudian menyuruh para anggota baru untuk membantu mengevakuasi orang-orang. Sementara itu seorang cewek bernama Himeno dimintanya mengawasi kemungkinan ada iblis yang lewat. Aki kemudian membantu Denji yang babak belur untuk berjalan, akan tetapi karena perbuatannya yang telah Denji dan Power lakukan, mereka nantinya akan ditahan untuk penyelidikan. Sementara itu Nyako dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa. Ya mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika ada saran atau kata-kata mutiara bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nuhun.